Papua, tanah penuh keindahan, kaya akan budaya, dan berlimpah sumber daya alam. Namun, tanah ini menyimpan kisah perjuangan panjang rakyatnya melawan penjajahan yang mencoba merebut kedaulatan mereka. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang semangat rakyat Papua dalam melawan penjajah. Papua, sebuah pulau yang kaya akan sumber daya alam. Ketika Belanda memasuki Papua pada akhir abad ke-19, mereka membawa kekuasaan dan kepentingan ekonomi, mengeksploitasi hasil alam yang melimpah tanpa mempedulikan kesejahteraan penduduk asli. Penduduk asli Papua telah lama hidup dengan tradisi dan budaya yang kuat. Namun kehadiran Belanda mulai mengancam kebudayaan mereka. Banyak dari mereka yang dipekerjakan secara paksa, bahkan beberapa mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Kekuasaan Belanda di Papua tak pernah lepas dari perlawanan. Meskipun tak memiliki persenjataan modern, penduduk asli melawan dengan senjata tradisional dan semangat patriotik. Semangat perlawanan ini terus tumbuh hingga akhirnya terakumulasi menjadi gerakan yang lebih besar. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, rakyat Papua merasa terinspirasi dan memiliki harapan akan kebebasan yang sama. Akan tetapi Belanda belum bersedia menyerahkan Papua. Mereka bahkan mencoba mempertahankan wilayah ini sebagai bagian dari koloni mereka. Frans Kaisepo merupakan salah satu tokoh pahlawan yang berperan penting dalam masa perlawanan rakyat Papua. Kaisepo menggunakan kekuatan diplomasi dan pengaruhnya di kalangan masyarakat adat untuk melawan penjajahan. Frans Kaisepo merupakan tokoh pahlawan yang fotonya terpampang di mata uang Indonesia, Rp10.000. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat, atau yang kita kenal dengan Trikora. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Dalam pidatonya di Yogyakarta, Soekarno menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan harus segera dibebaskan dari kekuasaan Belanda. Di tengah ketegangan militer, PBB akhirnya turun tangan. Melalui perundingan yang intens, Amerika Serikat membantu memediasi antara Belanda dan Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1962, tercapailah Perjanjian New York. Dalam perjanjian tersebut, Belanda setuju untuk menyerahkan Papua kepada administrasi PBB sebelum akhirnya diberikan kepada Indonesia. Sebagai bagian dari Perjanjian New York, dilakukan Pepre, atau penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969. Pepera merupakan bentuk referendum yang menentukan apakah Papua akan tetap menjadi bagian Indonesia atau memilih merdeka. Meskipun hasil Pepera menyatakan bahwa Papua menjadi bagian Indonesia, ada kontroversi yang berkembang, dan hingga saat ini masih ada pihak-pihak yang menyuarakan keinginan akan penentuan nasib sendiri. Dari kisah panjang perjuangan hingga harapan di masa kini, Papua menjadi salah satu simbol keberanian dan keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan. Mari kita bangun Papua bersama untuk masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui perjuangan rakyat Papua. Sampai jumpa di episode berikutnya.